Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un wa qala wa aqimis sholata li dzikri wa qala innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti biasanya, ini kalau nggak ada request pertanyaan yang mau tak bahas ayat yang baru saja saya baca. Tapi kalau ada request pertanyaan, monggo kita utamakan yang bertanya, karena orang butuh itu lebih harus kita utamakan. Kira-kira Ibu ada pertanyaan enggak? Silahkan, mumpung kita bahas pertanyaan jenengan mungkin akan lebih manfaat daripada saya menggunakan materi yang saya sampaikan. Saya sering bilang, ini sudah yang 2 kali ya kesini ya Bu ya. Ini zamannya dengan yang kemarin sama Bu? Yang kemarin oleh beda. Ustaz Tohir. Hanya Ustaz Tohir Sutarto. Nah, Ustaz Tohir. Nggak ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, yakin nggak ada pertanyaan? Monggo tanya saja. Nggak ada ya Bu ya. Usahakan kalau ngaji bawa sebuah pertanyaan. Jadi ibaratnya kalau terjawab itu alhamdulillah, walaupun pengajar sendiri kalaupun nggak bawa pertanyaan datang saja itu insya Allah sudah membawa berkah. Begitu ya, seperti yang diterangkan hari Minggu kemarin. Jadi karena nggak ada pertanyaan, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang mau saya bawakan di kesempatan sore hari ini adalah 3, judulnya 3. 1, keajaiban sholat. Keajaiban sholat. Yang kedua, nasihat di balik sholat. Jadi sholat itu ternyata memberi nasihat kepada kita. Nasihat sholat untuk yang mengamalkannya. 1, keajaiban sholat. 2, nasihat sholat untuk pelaksananya. Dan yang ketiga, nikmatnya sholat. Apa? Nikmatnya sholat. Nah, ini yang terakhir ini paling tinggi Bu. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diberi nikmat yang terakhir ini. Sesungguhnya saya diberi kenikmatan yang tiada taranya, yaitu nikmat ketika menjalani sholat. Jadi aku tidak diberikan kenikmatan yang melebihi nikmatnya menjalankan sholat. Maka mungkin kita berat untuk ini. Dari sekian kita yang melaksanakan sholat selama ini, siapa yang sudah merasa nyaman banget kalau sholat? Jadi ingin tidak berpisah dengan sholat. Siapa? Kira-kira ada gak Ibu ya kayak gitu? Alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah. Kalaupun belum ada ya kita akan berusaha. Makanya Rasulullah itu sholat itu kalau sudah, apalagi kalau sholat sendiri, sampai Aisyah radhiyallahu anha istrinya itu kadang-kala
sampai nggak tahu ini selesainya kapan. Kok sholat kok panjang banget. Sampai pernah Rasulullah itu dalam satu rakaat membaca surat Al-Baqarah awal sampai akhir. Saking nikmatnya itu nggak mau rukuk, nikmat berdiri, nikmat sujud, nikmat rukuk, dinikmati dari setiap gerakannya, bacaannya itu menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan saya juga belum, kalau saya terus terang belum mendapatkan kenikmatan ini. Saya punya teman ya, seorang ya sekarang sebutnya kiai, ya umurnya sebenarnya masih unda-undi dengan saya, tapi memang dia sudah punya fadilah yang luar biasa. Saya sendiri mengaguminya. Boleh ya kita kagum sama teman, boleh ya? Boleh ya? Wah ini temanku yang dulu teman mondok, sekarang luar biasa ya. Saya kalah ya. Itu boleh gak kayak gitu? Boleh kan? Karena kadang-kala kebanyakan manusia itu lebih membanggakan dirinya daripada temannya, ya kan? Jadi kita itu kadang-kala nggak sadar bahwa kadang-kala kita itu nggak sadar ada teman yang luar biasa di samping kita. Tapi karena kita itu egois, inginnya itu orang itu menghormati saya, bukan menghormati teman. Kadang kita punya teman yang luar biasa nggak sadar. Karena kita kebanyakan itu melihat orang itu dari jauh. Orang hebat itu adalah orang yang setia di sampingmu, memberi manfaat kepada kamu. Itu orang hebat. Ibu kita itu hebat enggak? Hebat. Ayah kita itu hebat enggak? Hebat. Ini kadang-kala waktu mereka masih hidup kita ngeremehkan. Padahal mereka orang hebat. Kalau saya ditanya hebat mana antara Ustadz Thohir dengan ibu jenengan, harus tegas. Hebat ibu saya. Tapi kadang-kala kalau kita dinasihati ibu kita sama dinasihati Ustadz Thohir, yang didengar nasihatnya ibu apa Ustadz Thohir? Ya kan? Betul kan? Katanya lebih menghormati ibu, tapi kalau ibu memberi nasihat, kita itu lebih mendengar atau dalam hati cocok. Kakak cerewetku hatinya, walaupun hatinya zaman wis beda, wis maju saiki ora kaya wong dhisik wae. Masalah. Hati kita itu langsung meronta, membantah. Padahal kalau kita mendengarkan nasihat-nasihat mereka adalah nasihat-nasihat yang tulus. Nasihat hebat itu adalah yang keluar dari orang yang tulus mencintai kita. Jadi kalau nasihat itu hebat itu bukan karena materinya ternyata, tapi karena ruhnya. Jadi nasihat itu terasa indah, terasa nikmat itu karena ruhnya. Nah, sekarang apa ada seorang ibu itu yang tidak mencintai kita? Maka sebenarnya semua yang keluar dari kata-kata ibu untuk kita, kata-kata ayah untuk kita, semuanya itu adalah karena sayang. Walaupun Ustadz kondang, Ustadz hebat, belum tentu mencintai kita. Wong kenal saja tidak kok. Betul nggak? Kita kadang mengagumi Ustadz yang di YouTube misalnya, ya boleh. Mengagumi Ustadz yang jauh di sana. Tak sadar ternyata orang yang di samping kita itu adalah juga orang hebat. Orang hebat. Ada sahabat di dalam Islam ini, ada sahabat yang tampak dan ada sahabat yang tidak tampak. Ada sahabat yang tampak, ada sahabat yang tidak tampak. Sahabat yang tidak tampak itu siapa? Ya amalan-amalan kita. Amalan-amalan kita. Sahabat yang tampak harta kita. Sahabat itu nyatane nek ketemu sing jenenge kanca dhuwit kuwi senenge pol. Alhamdulillah ketemu kancaku bener. Itu kan teman jenengan itu teman yang paling jenengan cintai itu. Betul enggak? Betul enggak? Yang namanya harta itu betul. Buka dompet ada uangnya itu seneng enggak? Lah sahabat. Sahabat kalau kehilangan itu rasanya iman-iman banget enggak? Dia pergi iman-iman banget enggak? Iman-iman, tapi ya harus pergi dulu lah. Tapi saya harus dapat lagi banyak itu. Itu harta, itu masih tampak. Jadi itu teman juga. Tidak sadar kita itu berteman dengan itu.
Termasuk harta adalah kedudukan. Harta adalah kedudukan. Yang kedua adalah pasangan kita. Pasangan kita, suami kita, itu adalah sahabat kita juga. Sahabat kita juga. Neng lebih cinta suami apa cinta harta ya? Cinta harta apa suami? Ibu-ibu jujur. Suami harta. Harta suami. Kalau suami nggak punya harta gimana? Ini jadi masalah ya, Bu ya. Betul nggak? Iya. Siapa yang suka mengatakan cinta ya cinta, tapi cinta butuh pengorbanan? Siapa yang suruh berkorban? Suami apa istri? Dua-duanya berkorban. Ini biasanya saya ngomong ngono istri. Katanya cinta apa nggak dibelikan cincin? Katanya cinta apa nggak dibelikan ini kan bukan itu? Wah. Yang nuntut biasanya laki-laki atau perempuan? Iya. Di dalam keluarga itu harusnya saling, bukan saing. Saling mencintai, saling menyayangi. Makanya kalau perempuan itu, insya Allah kalau perempuan pengajian itu hebat-hebat semua. Allahumma amin. Jadi perempuan itu diuji saat suaminya kekurangan. Pernah dengan mengalami, insya Allah yang sudah berumur lebih dari 40 tahun, kemudian usia pernikahannya sudah lebih dari 30 tahun, pasti mengalami yang namanya kekurangan harta di keluarga. Loh, walaupun orang kaya, karena ujian itu bertahap. Ujian itu bertahap. Kalau di awal nikah, ini survei membuktikan. Ini bahas sholat dulu. Berarti kita sampai nikmat dengan sholat ya. Nanti sampai nikmat dengan, mungkin yang dua nggak usah dibahas, yang satu aja. Jadi survei membuktikan kalau orang itu nikah di 10 tahun pertama, yang nanti para pakar, itu ujiannya harta. Ujiannya harta. Tapi mereka masih sama-sama berjuang. Jadi saling memaklumi. Suami berjuang dengan sungguh-sungguh, istri juga berusaha membantu, dan kalaupun hasilnya sedikit karena lagi nganten anyar bahasane, ya enggak apa-apa dikasih sedikit enggak apa-apa. Ujian tahun 20 tahun ke sana, usia 11, 12 sampai 20 tahun itu diuji dengan perselingkuhan. CLBK, cinta lama bersemi kembali, itu ngalami loh. Itu survei, coba jangan cek lah gitu. Betul nggak ibu-ibu? Nanti dikomentari di YouTube. Itu asli itu. Saya ini lagi diuji-uji yang namanya orang ketiga. Saya pas ini usia pernikahan saya 12 tahun. Ujiannya itu enek-enek, yang suka itu ada-ada saja. Ini ujian juga ngalami kayak gitu, betul? Betul? Iya, nanti berikutnya yang ke-30 tahun ini mulai menuntut dengan namanya harta. Nah ini setelah diuji dengan orang ketiga masalah. Semua ngalami kok, enggak saya, semua ngalami. Mau ustadz mau orang biasa ngalami. Wong itu disurvei sama peneliti kok. Kadang dua-duanya diuji cinta lama, sing pun kliwat kok di harta lagi ya. Yang mengalami susah itu istri yang sabar itu ketika mengalami paceklik harta, dia akan sabar. Ini sehebat yang terus berjuang. Makanya kalau orang itu nikah awal itu alasannya yang kaya, nanti tetap diuji dengan kekayaannya. Yang nikah karena ganteng atau cantik, nanti akan diuji dengan tahun yang kedua. Dia akan ada yang mencintai istrinya, ada yang mencintai suaminya. Berat nggak kira-kira? Pilih nikah karena harta, apa pilih nikah karena wajah, apa nikah karena kedudukan, atau nikah karena agama? Nah itu nanti alasan ini akan diuji, karena kamu akan diuji di alasan kamu melakukan sesuatu. Kamu akan diuji di alasan kamu melakukan sesuatu. Kalau saya menikah karena harta, suatu saat kamu akan diuji kekurangan harta sekurang-kurangnya. Walaupun yang kamu nikah itu miliarder, triliuner, masalah. Tetap diuji karena harta. Saya maaf ya, ada teman, ini nggak saya sebutkan perusahaannya, ada di Solo sebelah utara terminal, kaya raya orangnya. Saya aja kalau datang nggak usah ceramah, mesti diamplopi 1 juta dulu. Tetapi belum lama ini saya ke rumah beliau, ke perusahaan beliau, pabriknya ditulisi gudang ini dijual, rumah ini dijual.
Ternyata saat ini beliau sedang diuji masalah harta. Tapi istrinya yang hebat, itu istri yang kedua itu. Istri yang pertama meninggal dunia. Istri pertama meninggal dunia, kemudian nikah dengan orang yang rajin ngaji. Alhamdulillah, mudah mau gitu loh. Dan ini istrinya paling sabar. Istrinya paling sabar. Saya itu yang harta dia yang masih sampai saat ini adalah pondok pesantren. Ketika saya datang ke rumahnya dia nangis. Alhamdulillah Ustaz, dulu saya sedikit dengarkan nasihat jenengan. Wong sugih kok gak di pondok rugi. Wong sugih kok gak di masjid rugi. Nek nganti entek ra duwe tinggalan apa blas. Mumpung jangan sugih Pak, gawe masjid utawa gawe pondok. Diopeni duripi. Mbok menawa iku dadi harta sing dadi kenangan. Bener dia akhirnya membuat pondok di Mojosoko sana. Sama santrinya, dia bilang rumahnya bagus tapi nggak punya duit. Rumahnya kayak keraton tapi nggak punya duit karena perusahaannya lagi kacau. Tapi istrinya setia, istrinya cantik, setia. Padahal teman saya itu lebih tua, wong terpat usianya 15 tahun, tapi setia. Jadi wanita itu kalau dinikah anak agamanya, walaupun suaminya dulu kaya raya, terus dikasih kekurangan apa itu? Kekurangan harta, malah tambah setia. Nah, ini apa hubungannya dengan sholat, masalah? Nah ini, karena orang itu pasti akan diuji di hartanya, akan diuji di pasangannya, keluarga itu pasti itu. Kemudian akan diuji anaknya, semua akan mengalami ujian. Lah kapan kita mencari hiburan itu? Ternyata hiburan yang paling indah adalah sholat. Karena sholat itu kenapa menjadi indah? Wong wedok itu kan sukanya curhat, betul nggak? Lah nek curhat orang di duit karo bojone sing lagi bangkrut penak mboten? Curhat orang di duit dia ada tenan sing di masa apa karo bojone dalam kondisi tahu perusahaannya sedang alami turun. Enaknya curhatnya karena masalah ustadznya, wong karo bojone we pekewo karo ustadze gitu enggak? Kalau orang itu punya rumah bagus megah curhat karo ustadze sing tumpakane sepeda motor Supra kira-kira patut ra? Mboten patut. Ora patut, tahu patut enggak? Dia ada mobil, garasinya ada mobil, tapi nggak ada duit gitu, nggak ada duit. Curhatnya karena siapa? Curhatnya sama siapa? Allah. Di mana curhatnya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya di sholat, misalnya. Maka nikmatnya sholat itu harus kita raih, tapi biasanya setelah mengalami banyak ujian. Maka orang yang nikmat sholat itu biasanya usianya yang sudah tua-tua. Maka apa? Karena wis warak diuji gitu loh. Wis warak diuji. Warak diuji anaknya sing nakal. Anak itu mesti anak sing nakal, enggak mungkin menurut kabeh, betul? Betul. Oh, di keluarga saya itu anak yang paling nakal kira-kira siapa ya, Bu ya? Sektor Ustaz. Iya, saya itu anak yang paling nakal. Waktu kecil anak saya anak ragil begitu. Jadi keluarga itu umpama dua anak mesti ada salah satu anak sing anyelke, betul enggak? Wong tua wis tahu ngadepi anak sing anyelke ya wis tahu. Orang tua itu sudah tanak wis wareg ujian. Makanya nikmatnya sholat itu biasanya dinikmati mereka orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua. Maka semua ujian itu kayak dia kalau ahli sholat, tambah hebat sekali. Makanya kita ngaji nanti itu pada akhirnya guru saya bilang semua pengajian itu pada akhirnya yang kamu butuhkan hanya untuk kesempurnaan sholatmu. Semua pengajian nanti ujung-ujungnya untuk kesempurnaan sholatmu. Wong sing hafid Quran apa ya arep ngimami sak 30 juz. Siapa yang seneng kalau putune apal Quran? Neng gelem mboten jenengan diimami putune sing apal Quran sampai khatam 30 juz dalam sekali malam lho. Seneng tapi nek kan makmu megahan gitu ya.
Betul nggak? Nggak kuat. Jadi nggak kuat. Tapi bagi yang hafal Quran, sholat 30 juz bisa. Tapi nek untuk ibunya, untuk nggak bisa. Jadi yang ketiga, teman yang ketiga adalah amalan kita. Ingat ya, sholat ini wadah. Sholat itu wadah. Sholat itu wadah. Sholat itu tiang. Sholat itu tulang. Kalau ini minuman atau tempat makanan, itu wadahnya itu sholat. Kalau sebuah bangunan, itu tiang-tiangnya, itu sholat. Kalau itu tubuh, sholat itu tulang-tulangnya. Maka semakin kuat, coba orang tulang ini semakin kuat, lainnya itu ngikut. Lainnya itu ngikut. Kalau tulangnya sudah nggak kuat, bengkok atau keropos, ya udah. Tubuh juga nggak ikut, nggak kuat, betul. Bangunan ini yang bikin kuat tiang-tiangnya, betul. Wadah ini minuman ini jadi berharga karena ada wadahnya. Coba kalau nggak ada wadahnya, siapa yang mau beli segini 500? 1000 lah, 1000. Siapa yang mau beli? Yang bikin mahal adalah wadahnya. Yang bikin mahal adalah wadahnya. Maka kalau wadah itu kita perbaiki terus, insya Allah lainnya itu ngikut. Maka orang meninggal paling asik dan paling bahagia beritanya kalau meninggal dalam keadaan sholat. Maka bagaimana kita itu minta pada Allah, ya Allah jadikanlah sholat saya ini sahabat saya, nek saya ada masalah tak buat sarana untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek jenengan teman dekatnya itu harta, cara menyelesaikan masalah dengan harta gimana gitu. Banyak orang yang tidak ngaji itu membuat kesimpulan nek ndedet apa-apa iso. Ya gitu ya. Tapi bagaimana kita menyelesaikan masalahnya kita padu karo bojone. Masa kok kayak duit, Bu? Ya Pak, tak edit Pak. Utawa salah nesu wae duitku tak balekke ya tambah nesu. Nggak bisa. Jadi banyak hal yang tidak bisa dibayar. Banyak hal yang tidak bisa dibayar gitu. Contoh umpama di sini yang isi di sini tidak hanya saya saja. Saya yakin banyak orang. Tapi jenengan akan menentukan, mungkin secara bayaran podo kabeh. Tetapi jenengan akan bisa merasakan yang paling nyaman itu dengan siapa pengajiannya gitu. Itu nggak bisa dipaksa kok. Ustadz, kowe tak edit akeh, pokoknya pengajian sing nyaman juga iso. Betul nggak? Semua punya karakter dan ternyata kenyamanan nggak bisa dibayar. Kenyamanan itu nggak bisa dibayar. Dan hidup itu butuh nyaman loh. Sehingga kalau kita itu menjadikan teman kita, ingat teman itu di saat kita susah dialah yang menolong kita. Itulah teman. Lah kalau teman kita harta, kita susah bisa menolong kita. Ya memang kalau kita punya keinginan, contoh saya susah karena pengen punya mobil, misalnya gitu. Adalah dibelikan uang sama suami untuk beli mobil, baru bahagia. Tapi nek anak nakal masa dibayar. Betul nggak? Delalah mertuane cerewet, biasa omah karo mertuane masa dibayar. Banyak hal yang tidak dibayar, namun karena orang itu jauh dari nilai-nilai agama itu nanti punya kesimpulan yang ini sudah tersebar luas di sekitar kita, mungkin kita juga gitu. Pokoknya iso duit apa iso, nggak bisa. Rasul itu ditawari harta sama pemerintah Quraisy saat itu untuk tidak mendakwahkan agamanya, nggak mau. Kamu minta berapa? Kok kamu minta harta tak kasih? Ditawar lagi, kamu milih perempuan yang paling cantik sak Quraisy tak kasih, tidak hanya 1, 2, 3, silakan kamu pilih. Neng kamu berhenti dari dakwahmu. Sampai akhirnya terakhir itu tawarannya, iki kota Mekah gede, dum-duman wae, separuh perintahan, separuh tak perintahe. Jadi di paruh loro pembagian kerajaan. Neng kowe aja dakwah. Nabi Muhammad mengatakan, seandainya matahari kau taruh di tangan kananku dan
bulan di tangan kiriku, untuk berhenti dari ini saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Ini ada yang tidak bisa dibayar dengan uang, yaitu kenyamanan, kedamaian, keimanan, tidak bisa. Yang kedua teman, yang kedua adalah pasangan kita. Pasangan itu bisa suami, bisa anak, pasangan kita, bisa teman dekat. Kadangkala kalau kita punya teman, kadangkala merasa insya Allah aku beres lah, itu ada itu. Kalau saya sakit punya teman dokter, aku kalau ada ini saya punya teman itu. Kadangkala kita itu bangga dengan teman kita. Koncoku kan kae, dosen kae, koncoku kan presiden kae, koncoku kan menteri kae. Kowe ora ngerti to koncoku ki polisi, kowe ora ngerti koncoku ki tentara, kowe ora ngerti to boloku sapa. Kadang-kala kita merasa kalau punya teman kayak gitu, seolah-olah hidup kita akan nggak ada masalah gitu ya. Betul nggak? Tenang aja, aku nyari SIM itu saya punya orang polisi, orang dalam. Nanti saya nggak usah susah-susah. Jadi kita itu merasa kalau ada orang teman-teman, sahabat-sahabat, suami kita hebat, yang di sekitar kita hebat, itu akan menyelesaikan masalah. Padahal ini juga masuk ke benak kita, betul nggak? Ada kebanggaan tersendiri kalau kita itu punya teman orang-orang yang menurut kita hebat, betul? Wah, aku dekat dengan orang ini. Padahal banyak hal ketika kita mau ngomong pada teman dekat pun nggak layak alias tidak pantas. Alias tidak pantas. Ada loh sesuatu yang tidak bisa diomongkan walaupun kepada pasangannya. Contoh, saya punya teman di Salatiga itu, kan dia nikah yang kedua itu, istrinya yang pertama meninggal. Jadi seringkali dia itu ingat istrinya yang pertama terus nangis. Istrinya yang baru tanya, ada apa toh Pak kok jenengan nangis? Wong jenengan itu laki-laki, semangat, tapi kok tiba-tiba nangis? Tidak apa-apa kok, yang biasa aja. Ya biar ingat sama Allah. Padahal ingat sama istrinya yang lama. Padahal ingat istrinya yang lama, tapi ceritanya ke saya, bukan pada suami, pada istrinya. Nanti cemburu gimana? Karena perempuan itu pencemburu, wis mati wae cemburu kok. Apalagi masih hidup gitu loh. Makanya kalau orang mau di dua itu luar biasa, mau di dua apalagi mau di tiga itu luar biasa. Wong Aisyah saja, ini wanita ya, wanita, kalau tidak sudah mati itu cemburu kok, betul nggak? Cemburu banget. Jadi kalau kita itu bersahabat yang namanya dengan manusia hebat lah, manusia hebat, bahasanya manusia sakti lah. Sakti ini pokoknya ngomong rampung urusannya kan gitu ya. Wah serampung, aku ditokono selesai. Aku kan punya orang itu ya. Ini tetap merucut nggak sebenarnya? Merucut juga. Tapi bagi orang yang memang butuh teman kayak gitu, berjuang bagaimana dekat ini. Sana ini yang menjelang pemilu ini, wah golek konco yang dekat-dekat ngono, betul nggak? Jadi itu suara aneh kan gitu masalah. Tapi nggak sadar ada teman yang tidak tampak, yaitu amalan kita. Nah, amalan dari seluruh amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu salat. Awalul amal yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi sesungguhnya amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Fa idza saluhat sa'iru amali wa idza fasadat fakusiba bis salatin nawafil. Kalau nanti sholatnya baik, semua dianggap baik. Jadi kalau barang ini sudah segelan, sudah ditulisi dilarang membuka segel, wis mesti barangnya apa? Betul nggak? Nah nanti kalau sudah dibuka jelek, oh itu sedikit sekali kemungkinan. Kalau dengan pergi beli barang, tulisannya dilarang membuka segel, bahasanya mahal nggak? Begitu dibuka segel, second bahasanya, betul nggak? Jadi Jadi kalau kita beli HP itu kan yang segelan, betul? Yang segelan itu cuma contoh saja. Mau beli HP Oppo kayak gini modelnya, ini nggak dibeli, yang dibeli yang segelan, betul kan? Coba dikasih itu, jadinya second, betul nggak? Nah, dibuka ini masih baru ya, segelannya masih utuh. Lah Allah ternyata juga gitu. Amalan kita itu dibungkus rapi dengan sholat. Nek sholatnya apik, misalnya dibuka liane surga kono, selesai, masya Allah. Walaupun kita mungkin ada jeleknya di lain sholat kan, makanya memperbaiki dari mana. Kalau kita punya banyak masalah, yang harus pertama diperbaiki sholat kita.
Apalagi perempuan. Perempuan itu nganggo prei barang kok sholat. Lah kadang kala pakai prei sudah dikasih keringanan, nggak usah berjamaah gitu. Ringan banget ya Bu ya. Wong wedoke ringan ya. Wong lanang ora nek preine kudu berjamaah. Tapi nek wong wedok sok nganggo prei barang, lucune pas sholat ya ora tenanan gitu loh. Apa ra iman to Bu? Mboten iman. Wis salate nganggo prei, wis ora berjamaah, kudune pas salat kuwi tenanan. Karena ini sahabat saya gitu loh. Berarti nek ketemu salat itu kayak ketemu duit hilang gitu loh. Kira-kira duitnya jenengan hilang kan kuwi ketemu seneng mboten? Wah, duitku hilang 1 miliar, ketemu ning nggon sentong ngono. Wah. Sekarang saya tanya, sholat itu nilainya lebih tinggi daripada uang 1 miliar apa tinggi sholatnya? Tinggi sholatnya. Tenane. Wong jenengan nek kelangan duit 100.000 ngono mumet ora umum. Ning nek lali salate mau urung ngasar padahal ya ora prei. Ngono ya jek tenang-tenang wae, Bu, salat Bu. Bapake wis nang masjid, mulai nang masjid salat kosik lagi ngrajang. Kosik gen mateng sisan. Ijek kosak kosik wae. Berarti belum bersahabat dengan sholat. Orang cinta dengan sholat, orang bersahabat itu semakin sering ketemu semakin seneng. Coba kalau dengan pas dulu jatuh cinta itu WA-nan dhisik ra WA ding. Geleni ngono ki sewengi ya betah. Betul enggak? Lagi cinta kok gitu. Mas Sugeng tahu jatuh cinta enggak, Mas? Wis nganggo usung WA terus. Usungnya apa? SMS. Sampai kuotane entek. Masa di sini kan gitu zaman SMS surat sampai surat menyurat ditunggu suratnya Pak. Jadi ketemu itu barang yang lah kita bagaimana menjadikan sholat itu nikmat. Rasul itu pernah sholat saking lamanya sholat itu ditegur sama malaikat Jibril. Jadi Rasul itu saking senangnya sholat, saya dijadikan kesenangan saya itu saat sholat. Dia sholat, dia punya mihrab itu bukan tempat makmum, dia di setiap rumahnya Rasul itu ada kamar khusus untuk sholat. Dan dia selalu bilang, istriku, nek saya lagi di mihrab tolong jangan diganggu. Dia rata-rata di mihrab itu sholat. Ada yang mihrabnya di atas, ada mihrabnya di bawah. Rasul itu pernah memarahi istrinya beberapa hari, nggak pernah nemuin istrinya, tapi langsung ke mihrab. Udah bingung sudah. Nah suatu saat nggak ada masalah, Rasul itu pulang ke rumah istrinya, kalau nggak salah ke rumahnya ke Aisyah malam saat itu. Aisyah benar paling cantik istrinya itu. Pulang ke rumahnya langsung masuk ke mihrab sholat. Sholat itu dari masuknya itu habis isya terus sholat sampai malam. Sampai malaikat Jibril bilang, "Hei, Muhammad, bojomu yo duwe hak, aja sholat terus." Malaikat Jibril sampai bilang, "Wis sing sholat leren sik, bojomu ngenteni kowe." Ngene lho. Bojomu yo duwe Kak, bojomu ki kangen karo kowe, aja karo salat terus. Karena Rasulullah menikmati sholatnya. Sampai sholat kesuwen ditegur malaikat Jibril. Siapa yang sudah merasakan nikmat kayak gitu, Mas? Sholat gak gelem wis. Sampai Ustaz iki wis esuk. Ditunggakke bojomu yo duwe hak kae. Bojomu wis siap ning kamar kae. Digugah karo malaikat atau karo Rasul sampai ditegur karena sangat menikmati. Coba kalau kita itu sedang ketemu dengan yang paling kita cintai, sahabat terdekat atau terkasih, kan gak belum diganggu toh? Betul nggak? Jangan punya kamar khusus betul? Duwe lah. Nek masuk kamar khusus itu anak boleh masuk nggak? Anak boleh masuk nggak? Jangan boleh lah. Kamar khusus lah, jangan pun tua, sing anyar-anyar itu boleh. Mesti ada kamar khusus berdua dengan suami. Anak nggak boleh masuk, apalagi anaknya sudah besar. Soalnya kula sing masuk teracak lah. Wong kak jenengan nggak ada di dalam ruangan itu. Orang masuk ke ruangan itu jangan marah-marah kok. Nggak sopan masuk ke situ. Betul nggak? Betul nggak? Padahal anaknya. Orang yang masuk pun itu kamar khusus. Khusus apa tuh bu? Podo nek bantal itu beda. Itu nggak mau diganggu. Namanya cinta kok, sahabat kok. Terkasih kok gitu ya. Pernahkah kita ngalami kayak gitu saat sholat?
Kalau kita ngalami berarti kita berhasil mencapai tingkatan yang ketiga. Jadi yang dua tadi, yang pertama adalah keajaiban sholat, yang kedua adalah nasihat sholat. Ini yang ketiga itu sebenarnya hasil bisa menikmati sholat. Nah, saya itu punya sahabat yang hobinya itu tadi tak ceritakan ya, hobinya itu sholat. Hobinya sholat. Jadi dia itu seorang kiai, tadi saya ceritakan itu seorang kiai umurnya saya. Jadi karena pondoknya sudah maju, itu jarang sekali ngajar. Tapi kalau kita bertamu ke rumah dia, masalah. Kalau kita bertamu ke rumah dia, pasti dalam keadaan sholat. Beliau itu kalau sholat, kita ketuk pintunya, Assalamualaikum. Kalau pas dia rukuk ya, dia baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Oh tahu dia sedang rukuk, berarti kita nggak bisa ganggu sampai selesai. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, berarti sudah selesai sholat, pintu dibukakan, masya Allah. Jadi ada orang itu menikmati sholat itu sampai asalkan bukan waktu larangan sholat dia gunakan untuk sholat. Ini karena sudah menikmati sholat. Karena sudah apa boleh sholat 2 rakaat oh itu nggak ada larangannya Pak. Sholatul lail wal nahar ra'ataini illa fi salasati awqat, kecuali 3 waktu, matahari terbit, matahari di atas kepala sama habis asar sampai matahari terbenam, itu nggak boleh sholat. Selain itu boleh sholat semua. Ada contoh Imam Ahmad itu menggunakan waktu longgarnya itu untuk sholat. Lah kita bisa menikmati sholat kayak gitu, kayak jadi sholat itu terasa nek iso nglakoni sholat kayak itu dit 1.000 gitu. Kira-kira nek jenengan nyambut gawe dibayar 1.000 per jam, semangat mboten? Kaya-kaya dino ki dinteke kan kerja terus, gitu ya. Masa sedina sak jam 100.000. Ada enggak orang yang kerjanya 1 jam itu dibayar 1 juta? Ada. Ronaldo itu lebih dari 1 juta per jamnya, betul enggak? Makanya semangat main bola terus. Ya kan? Lah kalau kita itu bisa kayak gitu, merasakan kayak gitu, maka jadikanlah nikmat sholat. Kalau kita bisa kayak gitu, hidup itu insya Allah nggak ada masalah. Hidup itu nggak ada masalah, karena Allah itu paham betul orang yang sholat itu teman dekatnya. Komunikasi yang tidak bisa diganggu itu ya sholat sama Allah. Nek baca Quran diganggu masih bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bu, masak wis gosong. Yo sedelongkas. Nek sholat yo sedelongkas yo batal. Betul nggak? Nggak bisa diganggu. Sholat nggak bisa diganggu. Lagi baru dikiran subhanallah alhamdulillah. Di anak nangis langsung melayu ya oleh. Ya kan tidak? Nek sholat fokus begitu Allahu Akbar. Kalau dulu para sahabat itu saking menikmati sholat menjadikan suatu sahabatnya. Dan itulah nanti yang akan menjadi sahabat kita di alam kubur. Nanti kalau kita itu mau dimasukkan ke makam yang menemani kita harta kita, betul? Yang tadi ada orang mengatakan kalau kita punya harta semua masalah selesai. Hartanya ikut juga. Hartanya ikut juga. Tadi yang punya teman tadi yang mengandalkan teman, kalau punya teman hebat-hebat, insya Allah gampang semua urusan. Garek ngomong beres, ya gitu ya. Ada kayak gitu ya. Dia juga ikut datang ke makam. Teman dekat kok, betul nggak? Yang ketiga amal kita. Yattabil mayit salah. Amwalahum wa ahlahum wa amalahum. Fayarji asani wa yabqa. Saiki sing setia sapa? Hartanya tetap dibawa pulang. Jari wae digawa mulih kok. Sing kerungkup iki gawa mulih. Betul enggak? Wis dikerungkup jari gawa mulih. Cek segur jari regane piro ya jari lawas sisan digawa mulih. Gua duit rek ayo dijiku bocah-bocah. Betul enggak? Diambil, enggak nemeni kita. Suami kita, istri kita yang sangat kita banggakan, sahabat-sahabat kita yang kemarin kita andalkan, mulai Iwan. Sorry ya bos, enggak ikut saya. Mulai karena setia kan? Orang setia enggak? Anda
Siapa yang suaminya sudah meninggal? Lah kok ramai lu? Kan yang balik kan? Maksudnya yang mudah-mudahan diterima di sini, tapi kan balik intinya. Sekarang yang nemani di sana siapa? Mosok ngandalke kiriman. Nek bahasa guru saya, kalau kita itu masih hidup jangan mengandalkan doa dan kirimannya orang-orang. Apalagi saat kita mati. Banyak orang itu salah kaprah. Aku nek anak solehah sok ben ndongake aku. Wis sing penting anakku soleh-solehah, aku sing penting santai-santai. Kan anakku sing padha kabeh dhewe sosialita. Anak-anakku hafid Quran, anakku kan ngene-ngene, rumangsane nek ngono kuwi peng-pengan, yaitu tadi mengandalkan yang nomor 2. Saiki nek orang bijak itu bijak. Daripada pilih nyekel duit dhewe apa njagakne kiriman. Anak jenengan nenek sudah di menteri, nenek sudah di duta besar. Jadi wong tua ki aku santai wae, ngenteni kiriman sama punya sendiri nyaman mana? Ini yang benar. Amalan jenengan itu punya jenengan sendiri. Nek kirimane anak, dungane anak itu ya kiriman sok lali barang, gitu loh. Sok lali barang, mana enggak? Anak nek wis mikir gawean sok lali wong tuwa. Anak nek wis mikir bojone lali wong tuwa. Anak nek wis mikir anake lali wong tuwa. Kira oke? Jadi kadang-kadang dongane iki wong tua dikerekke, utawa umpama dikatut kene go disemper ngono tok. Wong anake duwe iso bayar sekolah, boro-boro serius sing ndonga ya Allah kula niki mangke rezeki jadi iso bayar anakku ngono. Rabbil bil walidayane kaya ora patek khusuk. Sing khusuk njaluk duit dibayar sekolah. Wong cek butuh kan gitu ya. Betul enggak? Jadi kaya nguwe ini ora tenanan gitu. Ngirimine ora tenanan karena manusia itu lebih fokus pada masalah yang di depannya. Nek rada adoh wis lali gitu loh. Ibaratnya jenengan di dapur berantakan, kamar tidur berantakan, kamar tamu berantakan. Jenengan posisinya di dapur, yang dibersihkan yang mana dulu? Kamar tamu. Ya dapur lah. Wong di dapur kok yang di depannya aja, yang diurusi yang di depannya sama. Ketika jenengan sudah meninggal dunia, anak jenengan punya suami, punya istri, punya gawean, punya amanah, apalagi bos dua anak buah, kemudian punya anak, macam-macam punya harta yang dikelola, sama jenengan yang tidak kelihatan. Ya masalah juga. Kira-kira kalau ada masalah yang diselesaikan yang di depannya apa yang tidak kelihatan? Makanya sebelum kita dipanggil oleh Allah, siapkan sholat kita sholat terbaik. Ya nek aku wis apik kok etuk kiriman, alhamdulillah. Rasul itu masalah. Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu seandainya mengharapkan sholawat kita, kuwi jane wis luar biasa. Lawang semua yang kita lakukan dari syariat Islam itu semua gelem kirim yang dari Rasul. Setuju betul? Kita ngomong apik niru Rasul, kita sholat niru Rasul. Semua yang kita lakukan dari syariat Islam itu dibuat oleh Allah sebagian untuk Rasulullah, betul? Berarti Rasulullah pahalanya kayak banget, betul? Neng dalam waktu hidup apa Rasulullah santai-santai, sosialita, sholatnya ya arang-arang, mau yang ngono iki? Ora, Rasul justru semangat, betul gak? Semangat ya. Tenang aja, aku ngomong sedekah, anggar orang sedekah saya dapat juga, kan gitu ya. Tapi Rasul juga memberikan sedekah yang banyak. Rasul ngongkon orang khusyuk, dia lebih khusyuk lagi. Orang ngongkon orang apa Quran, Rasul apa Quran juga. Rasul ngongkon dakwah juga. Pokoknya apa yang dikatakan Rasul, bahkan Rasul lebih baik. Orang jaga nih, kowe sampeyan ngirimi aku ya. Orang ngono kuwi, pemahamannya gak kayak gitu. Lah kita kadang orang tua tenang saja, kan anakku harus beres, gitu. Kadang-kadang kita mengandalkan harta saya kan sudah tak buat pondok, di sana ada ustadz, ada santri, saya insya Allah nggak ngapa-ngapain sudah ngirim ke saya. Lah kok penak men? Ya itu betul, tapi pemahaman yang seperti itu melemahkan iman kita. Akhirnya kita kehilangan potensi. Maka potensi terbaik kita adalah bagaimana setiap saatnya kita itu memperbaiki sholat kita. Karena tadi kalau sholatnya itu udah baik, jadi baik.
Ibu itu kalau misal, seorang istri itu kalau sholatnya sudah menangis, masalah. Siapa yang dia ingat dalam pikirannya, masalah. Ini kehebatan seorang ibu ya, seorang istri. Kalau sudah menangis dalam sholatnya, dari takbir sudah menangis, rukuknya menangis, sujudnya menangis, pasti kan dia mikir sesuatu, betul nggak? Maka kalau yang dipikir itu suaminya, maka akan segera ditolong. Ditolong. Suami gua saiki lara, suami saya kok kayak gini. Nanti kok dia menangis. Ada itu seorang polisi di Seragen. Saya pernah disuruh nguruqyah sama disuruh nerapi di sana. Hari pertama suaminya yang polisi itu nggak bisa gerak di apa itu? Di tempat itu. Saya bilang, ini akan sembuh dengan doa panjenengan. Ini polisi jujur. Insya Allah kalau jenengan mendoakan dengan tulus sampai menangis, insya Allah Allah akan mengabulkan doa jenengan. Maka sejak itu si istrinya itu sholat tidur di depan suaminya. Jadi sampai suatu saat suaminya itu malam-malam itu dengar istrinya itu menangis, taunya nangis. Ya Allah, pokoknya menangis untuk suaminya di dalam sholatnya. Pas saya datang ke sana, 1 bulan kemudian, suaminya sudah bisa jalan. Stroke itu. Ini dahsyat. Doa seorang istri itu dahsyat, gitu. Seorang ibu itu doanya dahsyat, gitu. Apalagi kalau mau nangis, gitu. Makanya perempuan itu dibuat dikit-dikit bisa nangis ya. Ya laki-laki bisa, tapi kan nggak kayak wong wedok kan itu ya. Maka saat menangis itu gunakan untuk mengucapkan kata-kata yang indah untuk doa. Wis kok mikir anaknya jadi soleh. Anaknya mikir apa pun pokoknya menangis. Jadi kalau kenapa anak kita kadang nakal, kenapa suami kita kadang kala belok, kenapa kadang kala begini begitu, mungkin kita sebagai seorang istri itu kurang nangisi, meratap di hadapan Allah saja. Ini pas sholat mustajab, buktikan itu. Makanya kalau bisa menangis, kok jenengan nggak setuju suaminya lagi ujian kedua, suaminya mau nikah lagi, masalah itu. Ya menangislah, nggak terima ya Allah. Aku sebenarnya juga tahu itu syariatku ya, tapi berat ya Allah. Pokoknya saya serahkan kepadamu. Orang jadi. Orang jadi yakin. Jadi kalau ada istri itu curhat tentang suaminya mau nikah lagi ke saya, nangis lapor karo Allah. Nek jenengan jane ikhlas ning ra kuat. Ikhlas ning ra kuat beda. Aja dinesoni, aja ting ditangisi wae. Nek dinesoni wong lanang kok dinesoni nekat. Ndondro. Kira mangke. Tapi kurang piye to Mas jelas nekat. Lah rata-rata suami itu mengkhianati seorang istri mungkin karena istrinya kurang tulus dalam mendoakan, ngajak padu terus. Coba kita kurangi ngeyelnya di depan suami ketika punya masalah. Ngeyelnya dikurangi, tapi ngeyelnya sama Allah. Ngeyel kayak Allah lah enggak? Oleh. Kamu jane ikhlas Allah, tapi engko tahu betul itu sangat lu. Masalah tiga enggak mungkin. Oh, iki berarti iki wong wedok salehah tenan iki. Mosok kaya ngene disia-siakan. Digawe lara, terus digawe marat. Ada cerita kisah nyata orang situ jalan raya. Dulu punya usaha besar, punya perumahan dan lain-lain. Hampir usahanya itu goyah. Hampir usahanya itu sukses, tapi terus seneng wong wedok liya. Istrinya nggak terima, jelas dungane kleru. Daripada suami saya menikah lagi, kita marat nggak apa-apa, kayak marat tenan. Iya, kan tadi wanita itu diuji kesetiaannya saat suami itu istri itu diuji kesetiaannya ketika suaminya nggak punya apa-apa. Tapi suami itu akan diuji kalau dia punya apa-apa, dia kaya, punya usaha ini maju semua, mau nikah lagi. Akhirnya si istrinya nangis karena nggak bisa kuasa kan, nangis.
Sampai dalam satu doanya, ndak apa-apa saya miskin seperti dulu, hidup sederhana, ndak masalah, yang penting suami saya jangan nikah lagi ya Allah. Akhirnya bener, entek hartanya, sampai harta satu-satunya masjid dan rumah untuk marbot masjid yang ada di samping masjid di daerah Colomadu. Nggak usah kabur tahu, nanti jangan beriku. Akhirnya si marbot masjid itu sampai bilang gini, Pak, niki riyen kan omahe jenengan, kondisi jenengan kadang ngeten, kalau tak pulang kampung mawon kali istri saya punya rumah di kampung, rumah ini jangan pakai, wong ini rumah jenengan juga. Maka ketika dia masuk ke rumah itu, isinya tertawa. Dia tertawa gitu, nggak seneng. Terus ada teman perusahaannya yang dulu baik ngasih motor mobil jelek lah, tapi ya jelek-jeleknya tapi mobil jelek-jelek tapi mobil. Jenengan jangan pakai motor lah, pakai mobil, wong dengan orang kaya. Rumahnya yang disediakan dikembalikan ke dia, dikasih mobil. Dia terus nangis, tapi istrinya malah tertawa. Lah kok kamu tertawa, Dik? Dulu itu Mas, waktu saya jenengan kaya itu mau nikah lagi, sekarang saya itu alhamdulillah dengan itu satu-satunya milik saya kayak gitu. Waktunya banyak dengan kaya, alhamdulillah. Sekarang saya dulu waktu dengan kaya nggak bisa melayani jenengan, semua dilayani pembantu, makan ini ke restoran. Saya sampai nggak bisa masakan jenengan, sekarang saya bisa masakan jenengan walaupun sama tempe, sama tahu, sama apa, bisa makan bareng. Terus kemudian hari-hari kita habis ke masjid. Dulu mau ketemu jenengan saja saya bukan main. Saya bahagia banget, baru sadar, masya Allah. Dipeluknya istrinya. Kemudian dia punya 4 nasihat untuk saya kan. Punya nasihat. Jadi 1, cintailah istri kamu yang sangat mencintai kamu. Banyak suami itu ya nggak mencintai istrinya. Karena ini harta yang nanti akan terus bersama kamu ketika kamu nggak punya apa-apa. Saya buktikan. Itu dia nasihat ke saya. Jangan dilihat keburukannya. Yang kedua, jangan pernah tergila-gila sama harta. Karena kalau kamu tergila-gila sama harta, kamu akan dibuat pusing 7 keliling setiap harinya ngurusi dia. Saya diingatkan. Yang ketiga, jangan terlalu bangga punya kawan. Karena kawan itu ternyata hanya ada di meja makan, tapi saat kekurangan mereka menghilang. Yang setia cuma beberapa orang tadi yang malah marbot masjid, yang sebenarnya bukan kawannya, malah dulu dikasihani sama temannya tadi yang, tapi lainnya semuanya pergi semua. Kawan banyak lari, harta banyak hilang, yang tinggal cuma istri. Yang terakhir adalah kematian. Saya Ustadz, ini saya ingat sampai sekarang. Saya Ustadz, sekarang memikirkan kematian itu di Gonilan itu. Ini kan tahu Gonilan ya? Itu kita gali apa itu? Gali kubur saja. Itu sebentar langsung keluar airnya. Siapa yang rumahnya Gonilan? Oh enggak ada. Itu di Gonilan itu gali sebentar itu walaupun musim kemarau keluar airnya. Jadi kalau di Gonilan itu memakamkan orang harus pakai diesel. Sedot lagi digali lagi sampai dalam. Nah itu disedot lagi, dimasukkan sebentar, kalau nggak segera diuruk genang air. Itu orang kaya, orang miskin nek dipedhem neng kono ya ketep kelem karo banyu. Inilah. Tanya orang Gonilan itu paham itu semua. Itu orang Gonilan. Saya baru sadar ternyata kalau orang mati, mau miskin, mau kaya, mau apa-apa, wis podo cara perlakuannya. 4 ini tadi. Jadi jangan cintailah pasanganmu karena dialah yang akan tulus menemani kamu. Saya baru merasakan cinta setelah saya itu bangkrut. Loh. Istrinya itu belum salah. Yang kedua adalah hati-hati dengan tergila-gila dengan harta. Kalau kamu sudah tergila harta, waktu kamu itu habis untuk ngurusi kuwi. Sampai lupa anak, lupa istri, lupa macam-macam, betul enggak? Sama kawan, jangan terlalu percaya dengan kawan. Mereka itu hanya ada di meja makan. Mereka kalau kita sudah kekurangan hilang. Tapi saya yakin sebentar lagi saya akan sukses, tapi arahnya untuk mencari teman sejati. Istri saya akan setia, saya akan fokus di keluarga, saya akan punya teman sejati yang selama saya itu dalam masa apa itu
dalam masa-masa kehancuran, orang yang menyamai saya itu yang akan saya rangkul seerat-eratnya, kemudian harta saya akan saya gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit dia bangkit. Sekarang sudah mulai bangkit karena saya pernah kaya sehingga saya tahu caranya kaya. Tapi usia mungkin nggak mumpuni, tapi saya insya Allah masih bisa bangkit lagi. Akhirnya dia bisa bangkit lagi. Jadi ternyata ya akhir-akhirnya yang menjadi teman kita adalah amalan kita. Amalan yang terbaik sholat. Nek infak kudu duit, kan gitu ya. Tanda tangan ya kudu dadi wong pangkat, kan gitu ya. Makanya sholat kita harus benar-benar kita nikmati, Bu. Monggo sholat itu dinikmati. Ada banyak hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada pasangan kita, orang terdekat kita. Tapi di sholat bisa semua diceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi harta banyak yang tidak bisa dibeli, banyak. Betul nggak? Maka buang sejauh-jauhnya. Anak duit ya apa-apa beres. Itu dibuang dari otak kita. Aku tuh duit apa-apa beres, buang itu. Jangan. Kita punya uang boleh, tapi jangan punya akidah kayak gitu. Itu akidah yang sudah menjamur, betul nggak? Nek duit apa-apa bisa semuanya, kan gitu ya. Jangan terlalu sombong. Nek teman kita itu, teman-teman dekat kita itu orang-orang hebat. Jangan. Mereka itu orang nggak seperti yang diharapkan, enggak. Karena namanya kedudukan itu nggak ada kawan, nggak ada lawan, adanya Jadi kawan itu nggak ada lawan, nggak ada kawan, adanya kepentingan. Kalau ada kepentingan dia datang, nggak ada kepentingan dia selamat tinggal gitu, ya nggak? Makanya ketika butuh kepentingan ngerapat kayak konco, rangkulan, begitu nggak sesuai ya lungo, kadang saling mencaci, kan gitu ya. Tapi sholat insya Allah selamanya nggak akan mengkhianati kita, nggak seperti uang, nggak seperti kawan tadi. Dia tidak akan mengkhianati kita. Kita khusyuk, qad aflahal mu'minun, akan memberi keuntungan. Syaratnya alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini sahabat yang luar biasa. Kamu akan beruntung kalau sholat kamu perjuangkan sampai khusyuk. Wa aqimis sholata li dzikri, jadikanlah salat untuk mengingatku. Kalau kamu gunakan salat untuk mengingat Allah, maka Allah akan bersamamu. Terus akan bersamamu. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Nek kami itu ingat sama saya akan lebih ingat sama kamu. Itu kata Allah. Fadhkuruni, ingatlah sama saya. Di mana? Wa aqimis sholata li dzikri. Gunakan salat itu untuk ingat Allah. Allah janji, azkurkum, aku akan mengingat kamu. Wes toh, aku tahu betul isi otakmu tahu, isi hatimu tahu, isi nafsumu tahu. Aku tahu kegiatan kamu, aku tahu kelemahan kamu, aku tahu kelebihan kamu, aku tahu kelemahan macam-macam, aku tahu semua. Tenang aja, aku tahu dari mana saya akan menyelesaikan masalah kamu. Yang itu nggak bisa diketahui, bahkan suami kita, anak kita, orang dekat kita pasti ada sisi yang dia tidak paham, betul. Suami saya itu nggak paham di sisi ini, anak saya itu nggak paham di sisi ini, betul nggak? Memang paham di sisi ini, tapi Allah totalitas lebih paham, bahkan pahamnya Allah lebih paham daripada kita. Setuju nggak? Fadhkuruni adzkurkum. Maka kalau kamu seperti itu, fadhkuruni adzkurkum waskuruli, kamu akan menjadi orang yang bersyukur. Wala takfurun, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang kufur. Kalau sudah kayak gitu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau orang itu sudah menikmati sholat, ya lupa HP gitu loh. Karena kita itu sekarang suka banget HP ya. Siapa yang sangat mencintai HP? Tidur ada HP, bangun tidur buka HP, mau tidur pamitan dengan HP, kemana-mana HP, kan gitu. Kalau orang itu ingatnya sholat, luar biasa Bu. Orang sekarang itu lupa sama yang lainnya, karena cinta itu melupakan yang lainnya. Kalau kita lagi gandrung itu kan kabeh kaya-kaya yang penting kae ngono kan gitu ya. Disempatkan lagi WA lagi, telepon lagi. Wong cinta kok. Sama kita itu kadang menghabiskan waktu di tempat yang kita cintai, ini kita enggak merasa mencintai. HP main terus tuh. Enggak sadar itu menghabiskan waktu. Kalau kita mencintai sholat, waktu kita itu iki tok sholat meneh, iki tok sholat meneh. Sholat meneh. Nek guru saya bilang, nek kowe iki males sholat, paling ndak dikira nganggo bacaan sholat. Karo linggih. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Ngono kuwi karo lingguh. Saking wis kesel ya. Pernahkah kita zikir sholat? Enggak sholat, enggak gerak, tapi zikirnya kayak gerak. Itu nanti jiwa kamu yang sholat, masalah.
Ini pesan guru saya. Jadi kalau kamu tuh capek sholat, saya belum capek. Kalau kamu capek sholat, ya udah zikirnya adalah bacaan sholat. Jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai ruku Allahu Akbar subhanallah sampai Allah sampai selesai itu. Nanti yang sholat bukan badan kamu, jiwa kamu. Masya Allah. Dan saya pernah buktikan kayak gitu. Jadi sholat sampai kecapean betul, sampai kecapeannya belum istiqomah. Nek guru saya dah istiqomah. Saya jujur saja daripada saya sombong. Saya masih belajar. Guru saya itu kayak gitu. Jadi sampai duduk dikir nikmat banget ternyata. Ya Allah, waktu itu kalau dibuat sholat itu kayak dunia ini dibuka semua tabir-tabirnya. Akhirnya kayak orang butuh liane. Tapi lainnya butuh kita atas kehendak Allah. Karena kita dengan suatu kita kayak dunia ini dibersihkan gini, dibersihkan. Jadi Allah itu sebenarnya kita bisa melihatnya, kata guru saya. Kok bisa? Iya, kalau dunia ini sudah nggak di mata kita. Kalau dunia ini nggak di mata kita, karena kita dulu pernah melihat Allah. Kapan itu? Dia ngomong, Alastu birabbikum? Apakah aku bukan Tuhanmu? Qalu bala syahidana. Iya, saya menyaksikan langsung. Saat itu dalam ayat dikatakan saat itu kita benar-benar lihat Allah. Kita benar-benar lihat Allah. Semua kayak gitu yang hidup bala syahidana. Bala syahidana. Alastu birabbikum? Bala syahidana. Saya mengiyakan dan saya melihat engkau. Kenapa kita sekarang nggak bisa melihat Allah? Ya terlalu banyak ya, nenek duit lah, nenek apa itu, macam-macam lah gitu. Jadi Allah itu maha besar, maha dekat, tapi kenapa tertutupi? Ya yang menutup kita kok gitu loh. Yang menutup kita bahasanya ini yang menutupi kita ya jadi nggak lihat apa-apa tau kan segini kan itu mata kita. Maka kalau kita itu sholat itu alat untuk membersihkan semua. Minggir, dunia ngaleh. Karena sholat nggak boleh dipikir kecuali Allah, betul nggak? Ngaleh, ngono ya angel banget tuh sampai sekarang kok ngaleh. Mikir anak ngaliyo kono, mikir bojo ngaliyo kono, ngaleh. Aku pengen ketemu Allah, ngaleh. Sampai latihan ngaleh. Disitulah masalah. Insya Allah di saat sholatmu yang terakhir kamu lihat Allah gitu masalah. Enak nggak kira-kira kalau pas sholat? Guru saya dua yang di Madura sama yang di Boyolali itu meninggalnya saat sholat asar pas sujud masalah. Dan nah ini enak banget. Jadi kita sampai berarti nek dunia ini ganggu kabeh. Nek sholat ini kabeh ganggu. Karena sebenarnya nggak boleh dipikir, betul nggak? Nah ini luar biasa kan. Inilah hebatnya sholat. Sehingga ketika kita sudah cinta sholat, kita melupakan yang lainnya. Akhirnya inna sholata tanha anil fahsya. Ini bahas itu baru akan menikmati sholat. Karena menjadikan sholat sebagai sahabat, teman dekat. Jadi teman dekat kita tadi 3, 1 apa? Harta, 2 kawan, 3 salat, amal kita. Jadikan yang terakhir sholat kita ini. Kalau keajaiban sholat suatu saat kita bahas. Apa toh keajaiban sholat? Kenapa sholat itu gerakannya kayak gini? Kenapa kayak gini? Ajaibnya apa gitu? Itu panjang lagi. Mau tak 3 tapi 1 aja sudah jam 5 kan gitu ya. Ajaib itu ternyata takbir itu keajaibannya apa? Secara medis ataupun secara ilmu ini maknanya apa? Kemudian nasihat sholat. Ternyata sholat itu memberi nasihat kepada kita. Tapi ini yang kita bahas yang terakhir. Bagaimana intinya kita berjuang menikmati sholat. Tujuannya jangan buang jauh-jauh. Nek di duit semuanya beres. Tenang ae, bolo kuwi wong hebat-hebat itu dibuang sih. Itu nanti kecewa kita. Kita nanti akan kecewa. Berdasarkan nasihat teman saya tadi itu ya. Ya, Aimtum, sakit dipahami ya? Ada pertanyaan? Sudah jam 5. Ustaz. Oke, monggo. Waalaikumsalam. Ning sedikit mawon, mau kon tanya ra gelem. Orang banyak besar. Nggih. Besar. Tapi dia itu matinya itu jembuhan. Itu apa pengaruh? Satu langsung masuk surga. Insya Allah akan dibahas di pengajian berikutnya. Jadi banyak dosa tapi matinya hari Jumat apakah masuk surga lah itu perlu penjelasan 1 jam itu ya. Insya Allah di pengajian berikutnya jangan lupa undang saya lagi begitu. Tapi 1 bulan lagi ya nggak apa-apa, 2 bulan lagi, 1 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ditanyakan itu ya. Harusnya itu tadi ditanyakan pertama, saya tidak jelaskan gitu loh. Ini jangan bertanya kalau sudah materi selesai. Kasihan karena banyak yang pengen segera pulang gitu, pengen segera pulang kan ya Bu nggih? Ya gitu. Insyaallah kita tutup pengajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak salah
tentunya banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga memberi manfaat kepada kita dan kita semua. Semoga kita pulang dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya kita tapi harta kita, keluarga kita dan semua yang ada di sekitar kita, dengan kita melakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.